Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema rangkaian kalimat ajaib. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan, pagi ini ada jemaat yang baru pertama kali hadir. Ya sebetulnya bukan baru pertama, harusnya kemarin diperkenalkan ya. Tapi sayang nggak tahu, belum lihat kali ya. Yaitu Saudara Handoko dari Wiradesa. Di sebelah mana duduknya? Saudara Handoko duduk di mana? Oh, di mana coba? Oh, di sini. Kasih salam saudara-saudara yang ada di samping kiri kanan. Ya, kasih salam ya. Puji Tuhan. Ya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan ajak kita membaca kitab suci kita. Saya beri tema rangkaian kalimat ajaib. Kita baca terlebih dahulu ayat firman Tuhan di dalam kitab Shemot pasal 3 atau kitab Keluaran. Kitab Keluaran atau Shemot pasal 3 ayat 2 sampai ayat 6. Saya akan bacakan untuk saudara, demikianlah bunyinya. Dan malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya dalam nyala api dari tengah-tengah semak belukar. Dan dia melihat, dan tampaklah semak belukar itu menyala-nyala dalam api. Tetapi semak belukar itu tidak terbakar hangus. Dan Moshe berkata, "Aku akan melihat ke sisi lain sekarang dan memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa semak belukar itu tidak terbakar hangus?" Dan Yahweh melihat bahwa dia menyimpang ke samping memeriksanya. Dan Elohim memanggil dia dari tengah-tengah semak duri itu dan berkata, "Moshe, Moshe." Dan dia menjawab, "Inilah aku." Lalu dia berfirman, "Jangan mendekat ke sini, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, karena tempat kamu berdiri itu adalah tanah yang kudus." Dan lagi dia berfirman, "Akulah Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakov." Dan Moshe menyembunyikan wajahnya karena dia takut memandang Elohim. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat dari kalimat yang kita baca, barangkali kita agak sedikit bingung. Karena di ayat 2 dikatakan, "Dan malaikat Yahweh." Kalau ada kalimat ini, apa yang ada di benak pikiran kita? Yang menemui Moshe adalah siapa? Malaikat, saudara. Tetapi pada ayat yang keempat dikatakan, "Dan Yahweh melihat bahwa dia menyimpang ke samping memeriksanya." Perhatikan kata Yahweh melihat. Sepertinya terjadi kontroversi, saudara. Di ayat yang kedua tadi dikatakan malaikat Yahweh. Sementara di ayat 4 dikatakan, "Dan Yahweh melihat." Lalu sebetulnya siapa yang ketemu dengan Moshe saat itu? Nah, ini saya akan ajak saudara untuk melihat perspektif dari pola pandang Ibrani. Begini Bapak Ibu, agar kita bisa paham ya, bahasa Indonesia, bahkan semua bahasa di dunia ini tidak bisa dirangkai seperti bahasa Ibrani yang sangat unik,
Misalnya saya ambil kata nasib. Nasib itu adalah suatu kehidupan yang ditentukan oleh diri sendiri. Beda dengan takdir. Nah, saya tidak akan menerangkan tentang apa itu nasib dan takdir. Ini hanya sebagai contoh saja bahwa sebuah kalimat Ibrani itu berbeda dengan kalimat bahasa Indonesia. Coba sekarang saya ingin bertanya kepada saudara, kata nasib kalau dibalik jadi apa? Bisan. Bisan itu apa, saudara? Enggak ada artinya, betul enggak Bapak Ibu? Atau dibalik lagi, terserah pokoknya diambil dari 5 huruf ini, apa ini? Ayo, siapa yang bisa bikin rangkaian kata dari kata nasib? Ya? Siban misalnya. Apa itu artinya siban? Ya? Enggak ada artinya, saudara-saudara. Nah, ini yang perlu saya kasih tahu kepada saudara. Bahwa kalimat Ibrani itu sebuah kalimat yang sangat unik. Karena kata kalau dibalik atau dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri, itu bisa memiliki arti, saudara. Ya. Jadi dua kalimat ini tidak bisa dirangkai menjadi sebuah kalimat baru yang berkaitan dengan nasib. Atau mungkin takdir. Enggak bisa. Contoh kata takdir saja. Ayo dibalik jadi apa? Ritkat. Apa kuwi ritkat, saudara? Enggak ada artinya sama sekali. Atau diotak-atik lagi jadi apa ini? Dirtak misalnya. Enggak juga bisa punya arti apa-apa. Sekali lagi, kalimat-kalimat ini enggak punya arti. Tetapi kalimat bahasa Ibrani itu bisa dirangkai. Maju, mundur, naik, turun. Semua bisa dirangkai. Yang naik turun saudara bisa lihat di Bible Code. Ya. Nah, sekali lagi kita melihat kata Aleph Tau. Nah ini saudara-saudara. Di dalam bahasa Ibrani, kata Aleph itu bisa ditulis dengan Aleph, Lamed, P. Ya. Jika urutan ini dibalik menjadi P, Lamed, Aleph. Nah kata Aleph yang Aleph, Lamed, P kalau dibalik dibaca Pele. Apa itu Pele? Pele artinya wonderful atau luar biasa. Coba kalimat bahasa Indonesia bisa seperti ini? Tidak bisa, saudara. Ya. Nah, inilah yang saya katakan menjadi Pele yang berarti wonderful atau luar biasa. Memiliki arti yang mencerminkan sifat dari kata aslinya. Seperti yang tadi kita baca di dalam kitab Shemot, ya. Tapi sekarang saya ajak untuk membaca di dalam kitab Shoftim atau kitab Hakim-Hakim pasal 13 ayat 18 sampai 19. Ya, saya bacakan untuk saudara, demikian bunyinya. Maka berkatalah malaikat Yahweh kepadanya, mengapa engkau bertanya mengenai namaku ini? Padahal dialah yang ajaib. Kemudian Manoah mengambil seekor kambing dan persembahan sajian, lalu mempersembahkannya kepada Yahweh di atas batu cadas, dan dibuatnyalah keajaiban, sementara Manoah dan istrinya menatapnya. Saudara perhatikan di ayat 18 tertulis kata
malaikat Yahweh. Kemudian di ayat 19 ya, lalu mempersembahkannya kepada Yahweh. Jadi yang betul itu yang mana? Ya, kata malaikat Yahweh ini di kalimat ini sebetulnya mengandung sebuah kode rahasia atau clue mengenai siapa sebenarnya dia itu, yang tidak lain adalah Yahweh sendiri. Sampai di sini paham, saudara? Mari kita buka lagi di kitab Shemot pasal 3. Shemot pasal 3, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Perhatikan. Dan malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya dalam nyala api dari semak belukar. Tadi kita sudah baca ya Bapak Ibu. Jadi saya sekali lagi tidak akan membaca supaya tidak panjang. Nah, sekarang saya akan memberitahu kepada saudara bahwa malaikat itu diambil dari kata malak yang memiliki arti utusan. Nah, utusan ini bisa berwujud manusia atau apa saja, bahkan dirinya sendiri itu ketika menjadi sesuatu itu disebut utusan. Ya. Makanya di ayat 4 dan 6 tidak lagi ditulis dengan kata malaikat, tetapi langsung tertulis Yahweh. Kalau betul itu adalah sosok malaikat, maka malaikat itu tidak akan berani dan tidak akan menerima sesembahan dari seseorang. Karena sekali dia berani menerima sesembahan, dia akan jatuh. Ingat, malaikat-malaikat Lucifer atau malaikat cahaya itu jatuh karena dia pingin disembah, pingin dipuja seperti Bapa Yahweh. Kira-kira sampai di sini saudara bisa paham atau tidak? Ya, jadi sekali lagi intinya begini saudara. Kalau Bapak Yahweh itu menjadi sesuatu, misalnya menjadi manusia, maka kata menjadi itu disebut utusan. Karena dia malak. Malaikat itu artinya malak. Ya. Jadi Bapak Ibu, Yahweh melihat dia, melihat Mose. Jadi yang dilihat Mose itu siapa? Tidak lain adalah Bapak Yahweh sendiri. Sekarang coba kita bandingkan di dalam kitab Yohanan 5 ayat 23. Yohanan 5 ayat 23. Kenapa? Yohanan ya. Yohanan pasal 5 ayat 23. Perhatikan baik-baik kalimatnya ya. Supaya semua orang menghormati putra, sama seperti mereka menghormati Bapa. Siapa tidak menghormati putra, dia tidak menghormati Bapa yang telah mengutusnya. Sekali lagi, mengutusnya. Jadi saya kasih tahu begini saudara. Bapak Yahweh itu maha kuasa atau tidak? Maha kuasa. Pegang betul ya kalimat ini ya. Saudara mengakui bahwa Bapak Yahweh itu maha kuasa. Sekarang pertanyaan berikutnya. Bisa enggak Bapak Yahweh itu menjadi sejuta fenomena? Bisa dengan kemahakuasaannya? Bisa. Kemudian bisa enggak dia berdialog dengan
fenomenanya sendiri atau fenomenanya berdialog dengan Bapak Yahweh sendiri. Bisa? Bisa. Dengan kemahakuasaannya. Makanya saya katakan konsep Tritunggal itu sebuah konsep yang salah. Kenapa harus tri? Dia bisa kok sejuta tunggal. Iya toh? Tapi apakah dengan saya mengatakan sejuta tunggal berarti ada sejuta pribadi? Tidak, pribadinya tetap satu. Paham Bapak Ibu? Cuman bedanya, nah ini saudara mesti ngerti ya. Nanti di bagian belakang saudara akan paham ya. Saya satu-satu dulu. Jadi kalau begitu, Yesua itu adalah perwujudan atau manifestasi dari Elohim itu sendiri. Bapak Yahweh itu sendiri. Buktinya ketika Moshe menyembah dia, diterima atau tidak? Diterima. Kalau dia itu malaikat, dalam tanda petik makhluk surgawi, dia pasti tidak akan menerima. Karena kalau itu betul malaikat dan mau menerima, detik itu juga dia menjadi kelompoknya malaikat Lucifer. Karena apa? Karena dia menerima sesembahan. Paham ya Bapak Ibu? Makanya saya katakan, kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh, memang kita sadar bahwa manusia itu dijadikan sama seperti Elohim. Elohim suka dipuja bukan? Tapi manusia suka dipuja enggak? Suka. Tapi kembali lagi ketika saudara dipuja, kamu kok sekarang ganteng sekali ya? Kita harus katakan segala kemuliaan, hormat hanya bagi Dia. Sekarang tambah sehat nih, amin, puji Tuhan. Ya, kembali ke pemiliknya saudara. Sekarang tambah kaya ya, enggak, ini bahaya loh. Enggak main-main saudara. Kalau saudara, sekarang tambah kaya ya, haleluya. Jangan, saya sering kali melihat ya orang-orang ketika sudah mengarah kepada bentuk materi. Kamu tambah kaya? Enggak, biasa kok. Tapi dirinya sendiri pingin kaya. Bingung enggak saudara? Bingung. Makanya apa? Kita harus kembalikan lagi kepada pemiliknya. Ngerti ya sampai di sini, saudara-saudara? Nah, itu sebabnya saya perlu memberitahu kepada saudara sekalian bahwa kalimat dari bahasa Ibrani itu sangat berbeda sekali. Makanya ketika Menara Babel, Tuhan mengirimkan bahasa-bahasa di dunia, maka kualitas bahasa di dunia ini lebih rendah dari kualitas bahasa Ibrani. Nah, saudara yang terkasih, dari sini saya perlu menjelaskan agar saudara tidak salah paham. Kenapa? Karena saya pernah melihat ada seorang teman pernah berdialog dengan saya, tapi saya tidak akan menyebut nama. Orang ini dulu pengagung Bapak Yahweh. Bahkan dia membuat buku. Tetapi sekarang dia menolak Bapak Yahweh. Dengan alasan Yahweh itu adalah seorang malaikat. Jadi saya bingung dari gaya berpikirnya dia, saudara. Dengan membaca ayat ini tadi, malaikat Yahweh. Terus kata lalu Yahweh. Jadi kalau begitu Yahweh itu seorang malaikat katanya. Bingung enggak saudara gaya berpikir orang ini? Ya, makanya saya katakan betapa pentingnya kita mempelajari gaya bahasa
orang Ibrani. Sekali lagi saya ulang supaya saudara bisa paham kata Alef Tau. Kehilat kita juga namanya Alef Tau. Alef itu artinya sesuatu yang bersifat ilahi. Alef juga bisa berarti strong atau kuat. Alef itu sesuatu yang sangat sempurna. Makanya kata Alef itu sendiri yang ditulis dari Alef, Lamet, P dibaca Alef atau Alef, ya. Jika dibalik menjadi Pele, yaitu P, Lamet, Alef. Nah, kata Pele itu berarti wonderful atau luar biasa. Memiliki arti yang mencerminkan sifat dari kata aslinya. Tadi kita sudah membaca di dalam kitab Shoftim. Kita baca dulu ya. Saya rasa yang Shoftim belum ya. Ayo kita baca saudara-saudara di dalam kitab Shoftim atau Hakim-Hakim. Ya, kita baca kitab Hakim-Hakim pasal 13 ayat 18. Ya. Hakim-Hakim pasal 13 ayat 18. Nah, ini. Maka berkatalah malaikat Yahweh kepadanya, mengapa engkau bertanya mengenai namaku ini, padahal dialah yang ajaib. Sama bukan? Ada kata wonderful, ada kata Pele. Kemudian Manoah mengambil seekor anak kambing dan persembahan sajian, lalu mempersembahkannya kepada Yahweh di atas batu cadas. Dan dibuatlah keajaiban sementara Manoah dan istrinya menatapnya. Ingat loh, waktu itu Manoah ya memberikan persembahan kepada Bapa Yahweh. Kalau dia adalah malaikat dalam tanda petik makhluk surgawi, maka dia tidak akan mau terima persembahan itu. Karena sekali dia terima, berarti dia jatuh. Dan dia akan disingkirkan dari Samayim. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Lucifer itu bukan satu malaikat. Tapi Lucifer itu gerombolan malaikat cahaya. Yang jatuh karena haus pemujaan. Sehingga dia disingkirkan dari Samayim. Nah, kalau begitu berarti saudara, sekali lagi saya katakan, Bapak Yahweh itu bisa jadi apa saja. Amin. Makanya tadi saya pancing saudara untuk menjawab pertanyaan saya. Bisakah Bapak Yahweh itu menjadi sejuta fenomena? Saudara jawab bisa. Berarti kalau begitu, dia bisa enggak menjadi tiang awan dan tiang api? Sangat bisa. Ya, coba saudara lihat di kitab Shemot atau Keluaran pasal 13 ayat 21, di sana sudah saya tulis, ya. Dan Yahweh berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan, guna menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang api, guna menerangi mereka untuk dapat terus berjalan siang dan malam. Sekali lagi saya beritahu, bahwa tiang awan dan tiang api itu bukan fenomena alam, bukan sama sekali. Karena kalau betul itu fenomena alam, maka tiang awan dan api paling cuma 1 jam kabur, saudara-saudara. Karena angin di padang pasir itu cukup kuat. Tetapi faktanya, tiang awan dan tiang api itu tetap menjagai bangsa Israel
selama ada di padang gurun. Jadi kalau begitu, ini fenomenanya siapa? Tidak lain adalah Bapak Yahweh. Sekalipun anginnya besar, tiang awan itu tidak kabur, saudara-saudara. Bahkan kitab suci mengatakan setiap pagi, mulai kayak sekarang ini ya, cahaya sudah mulai jelas, maka dia membentuk awan. Semakin siang awan itu semakin tebal, menutupi perkemahan bangsa Israel. Kalau tidak, Bapak Ibu bisa bayangkan, mereka tidak akan kuat berada di padang gurun. Amin. Karena apa? Karena saya mengatakan padang gurun itu buas sekali. Buas, saudara-saudara. Terlalu panas. Tapi perlindungan Bapak Yahweh itu nyata. Perjalanan hidup kita di dunia ini juga buas, saudara-saudara. Tetapi percayalah, ada perlindungan Bapak Yahweh atas hidup saudara masing-masing. Makanya saya kasih tahu, dunia ini ya khususnya para raksasa ini, dia sedang terus merangsek. Karena waktunya sudah hampir tiba. Waktu dia berkuasa di dunia ini sudah semakin dekat. Oleh karena itu, saudara, kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh harus menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah itu Dia menaungi kehidupan kita. Dia menjagai kita, Dia melindungi kita. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan selama kita yakin bahwa Bapa Yahweh itu pelindung yang ajaib. Ketika malam hari tiba, maka tiang awan itu tiba-tiba menjadi merah. Ketika gelap mulai tiba. Semakin gelap, semakin cahayanya itu kuning. Semakin terang. Sehingga yang tadinya membentuk payung raksasa, dia membentuk cahaya yang begitu luar biasa. Sehingga kondisi padang pasir yang dingin luar biasa. Kalau malam kan dingin sekali, saudara, padang pasir itu. Tapi malam itu suasana tidak dingin, dinaungi betul oleh Bapa Yahweh. Ibarat seperti manusia itu diselimuti. Ini yang perlu saya tegaskan kepada saudara. Bahwa Bapa Yahweh di tengah-tengah kegelapan dunia ini, Dia menyelimuti kita. Melindungi kita, menjagai kita. Jadi jangan pernah kita khawatir akan pemeliharaannya. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Selama kita meyakini bahwa kita tidak sendirian, tetapi bersama dengan Sang Pencipta. Enggak main-main loh Bapak Ibu, kita yang jaga itu lebih tinggi dari malaikat tertinggi manapun. Karena Dia adalah pencipta alam jagat raya ini. Terlebih lagi, saudara yang sudah dibeli dan harganya sudah tunai dibayar. Bahkan engkau sudah termeterai atas namanya sendiri. Dinaungi oleh kekuatan yang sangat luar biasa. Kita perlu bangga memiliki Tuhan yang seperti ini, saudara. Ini sangat nyata sekali, bukan? Dunia semakin gelap. Ada orang yang bertanya sama saya, Pak, kira-kira berapa tahun lagi ya dunia ini akan kembali seperti waktu yang lalu? Saya katakan tidak akan pernah bisa kembali. Kenapa? Karena waktunya sudah hampir tiba. Yeshua HaMasyiah akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Kita lihat yang berikutnya Bapak Ibu. Bahwa Bapak Yahweh itu tidak hanya menjadi tiang awan dan tiang api. Ya, tetapi Bapak Yahweh itu juga
bisa menjadi punggung tangan. Kalau seorang berkata, Bapak Yahweh tidak bisa jadi tiang awan dan api, berarti dia kalah dong sama jin lampu wasiat. Jin lampu wasiat itu bisa membentuk asap. Gitu ya, nanti kelihatan jinnya. Kan begitu. Kalau orang bilang Tuhan tidak bisa menjadi tiang api, berarti kalah dong sama Banaspati, saudara. Banaspati itu jin api, saudara, setan api. Ya, dia buktinya bisa menjadi api. Masa Bapak Yahweh yang Maha Kuasa tidak bisa? Saudara mesti paham dulu konsep ini. Amin. Ya. Kemudian Bapak Yahweh bisa menjadi punggung tangan. Di situ diceritakan ada seorang raja yang kelewat sombong, namanya Belsasar. Dia sedang melakukan pesta pora. Dan apa yang terjadi ketika dia sedang pesta? Tiba-tiba dia melihat di di dinding istana raja muncul punggung tangan yang menulis Mene Tekel Uparsin. Wah, langsung dalam kitab suci yang kita baca, raja yang sedang sombong dan sukacita langsung dikatakan apa? Wah, jengkolnya gemetaran, saudara. Sampai berantuk satu dengan yang lain. Berarti kan saking gemetarnya mungkin kayak begini ya, kayak gini. Masih bagus gak terkencing-kencing di situ, saudara. Bagaimana kita bayangkan kemuliaan dari tangan yang menulis itu. Sampai raja yang sombong saja ketakutan, saudara. Lalu yang jadi pertanyaan, siapakah punggung tangan itu? Bapak Yahweh, saudara. Itu fenomena yang sangat dahsyat. Saya bacakan. Pada waktu itu juga jari-jari tangan manusia muncul dan menulis pada lapisan plester dinding istana raja di depan kaki mereka, kaki pelita. Dan raja melihat bagian tangan yang menulis itu. Ya, dikatakan Mene Tekel Uparsin. Pemerintahanmu sudah dihentikan oleh Tuhan saat itu juga. Kesombongan manusia sehebat apapun, dia tidak punya kekuasaan terhadap kekuatan Tuhan. Jadi dari apa yang saya sampaikan ini, saya buat sebuah pertanyaan. Apa yang Anda takutkan selama ini? Saya beritahu Bapak Ibu yang mungkin ada di berbagai belahan dunia manapun yang sedang mengikuti streaming ini. Saya katakan jangan takut, jangan gentar. Si raksasa berusaha untuk membinasakan manusia di atas muka bumi ini dengan tanda bilangan namanya. Yaitu tanda bilangan binatang buas itu. Tetapi bertahanlah terus. Saya selama beberapa waktu ini diingatkan oleh Bapak Yahweh, saudara. Dia katakan apa? Tolong kasih tahu umatku. Karena mereka sekali waktu tidak akan bisa mengakses ibadahmu lagi. Karena ketika great reset itu terjadi, maka bagi Bapak Ibu yang sekarang sedang nyaman untuk menikmati ibadah kami di sini, saudara tidak akan pernah bisa lagi. Oleh karena itu Tuhan kasih tahu sama saya, bagaimana caranya. Saudara download saja semua materi ibadah. Itu ada di channel Kehilat Aleph Tau. Itu yang ada puji-pujian dan khotbah seperti sekarang. Tetapi kalau saudara hanya mau yang khotbah saja, sementara saudara puji-pujian sendiri, silahkan saudara download dari channel Lukas Sutresno. Silahkan pilih yang mana. Yang ada pujiannya di channel Kehilat Aleph Tau, yang
hanya khotbah saja di channel Lukas Sutrisno. Dan saya juga yakin, karena semuanya dikatakan great reset. Reset itu artinya, itu artinya kembali, set itu setting, disetting kembali. Yang tidak menerima tanda bilangan binatang itu, tidak akan bisa mengakses internet. Oleh karena itu peringatan ini saya sampaikan kepada saudara sesuai dengan pesan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Sehingga sekalipun nanti tidak bisa mengakses kami, saudara bisa ibadah sendiri. Ya Bapak Ibu, dan saya perlu kasih tahu, keuanganmu pun tidak akan berlaku. Karena apa? Tetap kembali lagi, kalau engkau tidak punya tanda bilangan binatang itu, urusan perbankan tidak bisa berjalan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus mulai siap-siap dari sekarang. Dunia boleh saja gelap, tetapi saya meyakini pemeliharaan Bapa Yahweh itu akan terus terjadi dalam hidup saudara sampai engkau dipanggil pulang oleh Tuhan. Selama kita tahu, berpegang teguh kepada firman-Nya, percayalah, Tuhan memberikan perlindungan. Kemudian yang berikutnya, Bapa Yahweh juga bisa menjadi manusia. Di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 24 sampai 25. Saudara lihat di caption, itu sudah saya tulis ayatnya. Namun kemudian Raja Nebukadnezar terkejut, lalu ia segera bangkit dan berkata kepada para pejabat kerajaan, bukankah kita telah mencampakkan 3 orang yang terikat ke tengah-tengah api itu? Mereka menjawab dan berkata kepada raja, benar ya raja. Raja menjawab dan berkata, bla bla bla, dan rupa dari yang keempat itu seperti anak ilah atau dewa. Nah, ini saya menarik saudara, saya sangat suka dengan 3 pemuda ini. Ini pemuda yang gagah berani, yang memiliki iman yang teguh. Pemuda itu dikenal oleh manusia pada umumnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Bahkan ada pendeta yang bernama Bapak Pendeta Sadrah. Ada juga Bapak Pendeta Abednego. Ada juga Bapak Pendeta Mesah. Orang tidak tahu saudara, bahwa sebetulnya itu bukan nama rohani, itu nama dewa saudara. Itu nama dewanya orang daerah Persia, daerah Babel. Orang kok senang, ini dia, saya pendeta Mesak. Karena dia tidak pernah ngerti bahwa itu sebetulnya adalah nama dewa. Bayangin aja saudara, 3 pemuda itu punya nama asli. Hananya, Misael, dan Azaria. Saya suka dengan 3 nama ini saudara. Hananya, Misael, dan Azaria sampai diubah menjadi nama dewa. Tapi hati mereka bukan seperti namanya. Hati mereka tidak akan pernah lepas dari Bapa Yahweh. Makanya saya katakan, andai kata pada saat peristiwa itu, karena Raja Nebukadnezar berkata begini, kalau nanti kamu mendengar bunyi musik, seruling, ceracap, gendang, kecapi berbunyi, maka kamu harus menyembah patung buatanku. Kalau kamu tidak, maka kamu akan aku lemparkan ke dalam api, dan apinya itu dipanaskan 7 kali lipat. Sekali lagi saya katakan, ini api las, saudara.
Si Hananya, Misael, Azaria berkata begini, ada Elohimku yang akan melindungi aku. Tetapi seandainya tidak, nah ini artinya apa? Hananya, Misael, Azaria itu sudah jaga. Kalau toh dia tidak melindungi aku, sekalipun aku dimasukkan ke api dan mati, aku tetap tidak akan mau menyembah kepada patung buatan Tuanku Raja. Ini namanya iman, Bapak Ibu. Makanya tadi saya katakan, kalau ada bapak-bapak pendeta yang menerima tanda bilangan binatang itu, dia pasti akan kritik habis 3 pemuda ini. Dengan apa? Gaya teologianya. Ayo, sekarang tak kasih gaya berpikirnya para pendeta ini. Saya mau tanya sekarang, Bapak Yahweh itu Maha Pengampun atau tidak? Maha Pengampun. Amin ya, saudara. Amin. Ini gaya pikirnya mereka nih. Bapak Yahweh itu tahu hati manusia? Tahu. Saudara jawab semua loh ya. Terus kemudian, Bapak Yahweh itu memaklumi apa tidak kondisi keadaan yang ada? Maklum ya. Jadi mereka itu pakai 3 kalimat tadi. Dia Maha Pengampun, memaklumi, dan tahu kondisi kita. Bisa saja dia kritik, Hananya, Misael, Azaria, pakai logika. Ya, jangan ngawur. Kamu kan disuruh nyembah, apa susahnya sih nyembah paling 1 menit sembah begini? Apa susahnya? Nanti kalau mereka sudah bubar, mereka sudah pergi, kamu berdiri angkat tanganmu, minta ampun, Tuhan ampuni saya. Kan Tuhan Maha Pengampun, betul gak Bapak Ibu? Dia pakai kalimat itu untuk memanipulasi. Ngerti Bapak Ibu? Dimanipulasi ayat itu. Sama seperti sekarang. Bahkan ada orang, teman saya sendiri mengatakan, saya diberi tanda bilangan binatang itu enggak apa-apa. Saya bilang bukan enggak apa-apa, tunggu tanggal mainnya. Ya, tunggu tanggal mainnya. Jangan Anda bilang enggak apa-apa. Kamu bisa sombong, kamu bisa tertawa. Nanti tertawamu akan berubah menjadi jeritan yang sangat menyakitkan. Itu. Saya tegas kalau masalah ini, saudara. Nggak peduli orang suka apa tidak, saya nggak urusan, saudara. Ya, itu prinsip iman saya. Nah kalau nanti jadinya begini nggak, bagaimana? Ya nggak apa-apa. Yang penting saya tunduk kepada Bapak Yahweh. Jelas-jelas. Setiap orang dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu yang tidak menerima tanda bilangan binatang itu tidak bisa membeli dan menjual. Nyatanya, apakah mereka yang menerima tanda bilangan binatang itu bisa membeli dan menjual? Enggak juga. Ayo. Ini prinsip iman yang tidak bisa digoyahkan, saudara. Kalau nanti dibeginikan begini, ya nggak apa-apa, lebih baik dibegini-begitukan, dibegonokan sama manusia daripada saya dibegonokan sama malaikat Bapak Yahweh. Kalau nanti ketemu, hei, kenapa kamu seperti itu? Saya akan seperti Raja Belsasar, gemetaran. Wow. Tapi Tuhan bilang, terlambat anakku. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ya. Jadi Bapak Yahweh dalam hal ini bisa menjadi manusia. Amin. Makanya saya tekankan berkali-kali, Tritunggal itu salah. Karena Bapak Yahweh bukan cuma Tri, dia bisa 1.000.000 tunggal, bisa. Tapi pribadinya tetap satu. Ya. Saudara mesti paham, kalau orang nggak paham dunia alam roh, dianggap Bapak Yahweh itu cuma hanya 3. Dia menjadi manusia, dia menjadi burung merpati. Betul nggak Bapak Ibu?
Padahal dia bisa jadi tiang awan, dia bisa jadi punggung tangan, dia bisa jadi apa saja. Sampai di sini ngerti nggak? Ya, kita lanjut sekarang. Yang berikutnya, yaitu bayi Yesua. Inilah perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama, Bapak Yahweh itu menampakkan diri itu dalam wujud yang fenomenal, yang spektakuler. Ngerti? Spektakuler, saudara. Sesuatu yang bikin orang wow. Tapi di dalam perjanjian baru, Bapak Yahweh menjadi manusia dengan cara yang sangat luar biasa. Secara alamiah. Dia harus lahir dari seorang perawan Maria. Dia bahkan ketika usia sekolah, dia masuk pesantren yang namanya Yesiva. Yesiva itu kalau di Indonesia kita kenalnya pesantren, saudara. Sekolah agama. Yesua masuk di situ. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, waktu Yesua hilang itu kemana? Ke Tibet. Ngawur, saudara. Nggak pernah ada orang Israel yang keluyuran sampai ke luar negeri. Apalagi belajar sama orang yang tidak percaya kepada Bapa Yahweh. Tidak mungkin, saudara. Dia tetap tinggal di Israel. Bahkan sampai dia banyak membuat mujizat, dia tidak pernah meninggalkan Israel. Sampai keluyuran ke Tibet. Tidak, saudara. Jadi, bayi Yesua ini adalah perwujudan dari Bapak Yahweh yang jadi manusia. Bukan seperti ketika dia ada berhadapan dengan Belsazar atau Nebukadnezar yang spektakuler, atau dia menjadi tiang awan dan api, tetapi dia menjadi manusia alamiah. Makanya Yesua mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Bahkan Yesua mengatakan, jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, akulah Yahweh, maka kamu akan mati dalam dosamu. Itu jelas. Jadi Yesua itu tidak lain adalah Bapak Yahweh sendiri. Haleluya. Saya bersukacita, saudara. Bapak Yahweh tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi dia mau menampakkan diri menjadi manusia. Natural. Tetapi karena saking naturalnya, dia jadi dilecehkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Ada yang bilang begini, kok Pak Lukas bisa cerita surga, neraka, emangnya Pak Lukas pernah ke sono? Ada yang pernah tanya begitu. Saya bilang, saya memang tidak pernah, tapi Yesua pernah ada di perut bumi. Dialah pemilik surga itu sendiri. Jadi kalau dia yang ngomong, saya harus percaya. Dan saya pasti selamat atas omongannya dia. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Artinya apa? Orang yang percaya kepada Yesua, gratis loh disuruh percaya, tidak mau, saudara. Ya, jadi kita bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang ajaib. Lalu kita lanjut. Bapak Yahweh bisa menjadi merpati. Ingat ketika Yesua dibaptis, dikatakan bahwa saat dia keluar dari air, nah ini, bukan dipercik, saudara. Percik itu bukan baptis, ya, tapi manusia merekayasa. Kenapa? Karena nggak ngerti dunia alam roh, saudara. Sehingga dengan direkayasa, wes kangelan pakai percik. Nggak bisa, baptis itu bukan percik. Baptis itu diambil dari kata baptizo, yang artinya selam.
Ya, dalam bahasa Inggris itu immerse, ya itu dimasukkan, ditenggelamkan. Dalam bahasa Belanda itu doop katanya, itu ditenggelamkan. Kalau percaya apa? Rantizo. Wong rantizo kok di ngomong baptizo kan kualik namanya saudara. Direkayasa. Kalau kita bicara baptisan saja banyak yang direkayasa. Makanya bersyukurlah bagi saudara yang saat ini sudah termeterai atas namanya. Saudara mau mati kapanpun tenang. Karena nanti di kursi pengadilan Tuhan tidak ada satupun yang berani tuntut saudara. Ini milik saya karena dulu dibaptis atas nama saya. Yesus akan berkata tidak bisa. Baptisannya sudah diperbaharui. Sudah tidak lagi menggunakan namamu, tetapi namaku. Wah, Yesus menang saudara. Tapi kalau tidak, Anda dibaptis dalam nama siapa? Ya, nah ini. Merpati saudara. Jadi ngapain pusing dengan Tritunggal? Dia bisa saja jadi sejuta tunggal, fenomenanya sejuta tetapi tunggal esa. Makanya dikatakan Yahweh Ehad, Oshemo Ehad. Yahweh Esa dan namanya satu-satunya. Esa itu artinya tunggal. Ya Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi, apakah karena sejuta fenomena itu berarti ada sejuta pribadi? Tidak, ya tetap pribadinya satu. Ya, hanya Bapak Yahweh. Nah, oleh karena itu, saya katakan Ehad dan Yahid itu berbeda. Ya, apakah perbedaan kata Ehad dan Yahid? Ini yang harus kita tahu, saudara. Ehad itu adalah kesatuan dari jamak. Suatu keluarga adalah kesatuan, ada ayah, ibu, anak. Suatu pohon adalah kesatuan dari akar, batang, cabang, dahan, ranting, dan daun. Inilah makna dari kata ehad yang diterjemahkan menjadi esa atau pertama atau satu, yaitu kesatuan yang kompleks, bukan kesatuan yang absolut. Absolut itu artinya si Lukas ini ada di Magelang ya cuman di sini, nggak bisa kemana-mana, saudara. Sampai di sini paham? Jadi kalau kita lihat kalimat-kalimat Ibrani itu unik. Makanya kita mesti paham, memahami pola berpikir, gaya berpikir orang Ibrani. Maka saudara akan menikmati firman itu dengan enak, saudara. Tapi kalau saudara pakai fenomena gaya berpikir di luar Ibrani, bingung kita. Makanya ada yang mengatakan tetragrammaton itu 4 huruf yang tidak bisa berbunyi. Salah saudara. Kita pecah sekarang kata tetragrammaton. Tetra itu artinya 4. Saudara tahu, pernah dengar ada obat super tetra? Ada ya? Obat super tetra itu artinya satu obat dalamnya itu ada komposisi 4 keajaiban yang luar biasa dari obat. Adanya tetra itu 4. Grama itu artinya huruf, saudara. Ada kata telegram. Gram itu artinya huruf. Tele itu jarak jauh. Jadi kata telegram artinya huruf yang dikirim dari jarak jauh. Jadi kita ketemu kata tetragrama, ya. Ton atau ton itu artinya bunyi. Jadi tetragramaton artinya 4 huruf yang berbunyi. Paham Bapak Ibu? Tapi orang Kristen mengatakan 4 huruf yang tidak bisa berbunyi. Kata tidak itu
Unlimited itu artinya tidak terbatas. Paham? Anton itu artinya tidak berbunyi. Karena ton itu bunyi. Kalau tidak berbunyi ya Anton, saudara. Paham nggak, saudara? Ya, jadi kita mesti ngerti di sini. Makanya saya bersyukur karena kita punya Bapak Yahweh. Ada bilang, tapi kan itu tulisannya YHWH, singkatan. Ya memang huruf Ibrani itu seperti itu. Ya, coba saudara lihat kata Shalom. Itu tulisannya SLWM. Ya, SLWM. Shin, Lamed, Waw, Nun. Ya, mem. Ya, Shalom. Itu kan huruf mati semua. Buktinya bisa bunyi, betul nggak Bapak Ibu? Sama seperti, saya bilang begini, kamu mengatakan YHWH tidak bunyi karena pakai mulut Indonesia, pakai mulut orang Amerika, nggak bunyi. Tapi kalau pakai mulut orang Ibrani mesti bunyi. Saya ambil contoh misalnya di Indonesia, saudara nulis surat, ditulis KPDYTH, orang Amerika bingung nggak? Bingung. Apa iki? What is the meaning of KPDY2H? Dia nggak ngerti, saudara. Kenapa? Ya karena itu bukan budaya mereka. Tapi kalau kita nulis surat ditulis KPDYTH, saudara tahu nggak artinya? Tahu, kepada yang terhormat. Jadi kita mesti nge-switch pikiran kita ke pola Ibrani, baru kita bisa paham, saudara-saudara. Makanya tadi saya katakan kalimat Ibrani itu unik sekali. Ya. Jadi kata ehad, ya, itu bisa ada di mana-mana. Kalau dalam dunia magic itu namanya ilmu penggandaan diri. Ya. Jadi Bapak Yahweh itu bisa jadi sejuta fenomena dalam wujud apapun. Tapi apakah berarti Bapak Yahweh itu ada sejuta pribadi? Ya tidak, pribadinya tetap satu. Jadi nggak perlu pusing, saudara. Saya ambil contoh, kalau saudara pernah nonton film Sun Gokong, ya, film Cina, Sun Gokong itu kan siluman kera. Kalau dia dikeroyok orang 40, dia bisa menggandakan diri jadi 40, gelut-gelut, saudara. Dan mereka yang 40 itu bisa gerak sendiri-sendiri, bisa ngelawan. Sampai musuhnya bingung, yang aslinya yang mana. Itu. Kenapa? Itulah ilmu penggandaan diri. Ya. Beda dengan Yahid. Nah, ini Yahid namanya, saudara. Yahid itu kesatuan yang absolut, yang tidak bisa ada di mana-mana. Ini saya sedang foto sama tentara Israel. Ya, Bapak Ibu. Apakah dengan saya foto di situ, saya bilang, saya juga ada di Indonesia sekarang? Tidak bisa. Itulah yang dikenal dengan Yahid. Jadi ehad itu satu, tetapi bisa banyak, tapi bukan dalam wujud numerik. Contoh misalnya, saya di sini berkata Bapak Yahweh ada di sini. Tapi ada seorang gembala yang di Amerika berkata Bapak Yahweh juga ada di sana. Orang yang di Korea mengatakan Bapak Yahweh ada di sana. Pertanyaannya, ada berapa Bapak Yahweh? Satu tetap, saudara. Ngerti? Bayangan gampangnya kalau anak kecil itu malam hari lihat ke sumur. Di sumur ada bulan. Tapi orang yang ada di sebelah sono bilang, aku juga melihat bulan di sumur. Pertanyaannya, ada berapa rembulan? Satu, saudara. Sama seperti Bapak Yahweh. Bapak Yahweh itu satu. Mau jadi merpati ya tetap dia Bapak Yahweh,
mau jadi manusia ya tetap dia Bapa Yahweh, mau jadi punggung tangan ya tetap dia Bapa Yahweh, mau jadi tiang awan dan api pun dia adalah Bapa Yahweh. Jadi ngapain pusing usrak hanya masalah 3, padahal dia bisa menjadi apa saja. Bingung nggak saudara? Makanya orang-orang di seberang sulit untuk beriman seperti iman kita. Selalu terbentur. Aku nggak mau ikut agamamu. Karena apa? Tuhanmu ada 3. Ya kalau ngomong sama saya akan bilang Tuhan saya 1, yaitu Bapak Yahweh. Nah kok itu bisa jadi begini? Dia bisa bikin sejuta fenomena. Gampang kan Bapak Ibu? Nah, sekarang kita kembali lagi ke masalah kata malaikat tadi. Jadi kata malaikat dalam bahasa Ibrani itu bisa memiliki arti utusan. Dan itu bisa dirinya sendiri maupun memakai orang lain atau makhluk surgawi. Saya ambil contoh misalnya orang perempuan ini. Dia akan berjalan menuju ke sono, jauh ya. Tapi nggak punya kendaraan, saudara-saudara. Lalu dia berdoa, Bapak Yahweh, tolong Tuhan, saya mau pergi ke sana, nggak ada kendaraan. Lalu tiba-tiba ada mobil datang. Lalu sang sopir bilang, Mbak, mau ke sana? Iya, boleh nggak aku numpang? Silakan masuk. Sopir itu bisa disebut sebagai malaikat. Paham nggak Bapak Ibu? Ya. Jadi kata malaikat itu bisa dirinya sendiri, bisa makhluk surgawi, bisa juga manusia. Bisa nggak perempuan itu berkata, kamu adalah malaikatku? Bisa? Bisa. Kenapa? Karena dia diutus oleh Bapak Yahweh untuk nolongin perjalanan yang begitu jauh, sehingga dia bisa menumpang di mobil itu. Paham nggak, saudara? Jadi kita harus tahu kata malaikat itu macam-macam. Makhluk surgawi pun itu juga macam-macam. Dulu pernah ada orang yang bertengkar hanya karena ribut berdebat tentang malaikat. Ada yang bilang malaikat itu bersayap. Ada yang bilang malaikat itu tidak bersayap. Masing-masing menunjukkan ayat lalu tanya sama saya, Pak Lukas, menurut Bapak malaikat itu bersayap atau tidak? Saya bilang malaikat itu bisa bersayap dan bisa tidak. Buktinya ketika Bapak Abraham didatangi oleh 3 malaikat, apakah itu bersayap? Tidak. Tetapi juga ada malaikat yang bersayap. Bersayap pun banyak. Ada yang sayapnya cuma 2, ada yang sayapnya 6, bahkan ada juga malaikat yang semuanya itu mata. Saudara lihat di kitab Wahyu, ya, kan ada seperti itu. Jadi hari ini Bapak Ibu, saya sudah menjelaskan ini kepada saudara sekalian. Jangan bingung kalau ketemu kalimat yang susah, cukup kembali ke pola pandang Ibrani, pasti saudara tidak akan bingung. Karena pola pandang Ibrani itu sesuatu yang luar biasa. Ya, Bible Code saja bisa tahu tentang kondisi yang sedang terjadi saat ini. Jadi hati-hatilah. Waktu kedatangan Yeshua HaMasyiah untuk yang kedua kali sudah ada di depan mata. Tetaplah pegang teguh, percayai dengan sungguh, agar ketika nanti terjadi trompet sangkakala berbunyi, kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Kita bisa berkata, goodbye dunia. Ada orang yang tanya sama saya, loh Pak Lukas, sudah tahu Yesus mau datang, kok mau bangun kehilat geden-gedenan? Saya bilang, saya akan melakukan porsi saya sebagai seorang gembala. Saya akan memberikan yang terbaik untuk Bapak Yahweh.
perkara nanti ketika kita bangun Yesua datang, malah kebenaran. Lebih cepat, lebih baik. Amin. Tapi kalau tidak gimana? Ya kita bisa nikmati kehilat baru. Gampang toh, pusing amat. Betul gak saudara? Jadi pada saat ini, saya ingin saudara semua memperteguh iman. Apapun yang terjadi, biarlah terjadi. Jangan pernah ada rasa takut. Kalau saudara mau takut, arahkan rasa takutmu hanya kepada Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan boleh kami tanamkan di dalam hati kami. Dan kami boleh semakin hari semakin dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, semua yang percaya berkata, amin, haleluya. Ya, kita akan mendengar pengumuman. Oh, tidak ada pengumuman, ini ada ucapan terima kasih ya. Saya bacakan. Shalom, selamat pagi. Kami keluarga almarhumah Ibu Endang Rusmiati mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala beserta Ibu, Divisi Kematian dan seluruh sidang jemaat Kehilat Alef Tau atas semua bantuannya baik moral maupun material pada waktu Ibu Endang meninggal dunia sampai ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kiranya Bapa Yahweh yang membalas semua kebaikan dengan kelimpahan. Amin. Hormat kami keluarga almarhumah Ibu Endang Rusmiati. Baik saudara, ini sudah saya bacakan. Karena tidak ada pengumuman, kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atapasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friat matka ufrifahim teka syekar alapeka wa esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata bersetika, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Yevarecheka Yismereka Yevareka Yaer Yahweh Panawel
Bapak Yahweh memberkati. Selamat pulang Bapak Ibu. Shalom. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Duka lara menjadi bahagia, agar semua diberkatinya, sebab kita kesayangan